Karena ada silet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي في كتابه سفينة النجاة فصل شروط الجمعة. شروط الجمعة ستة: أن تكون كلها في وقت الظهر، وأن تقام في خطة البلد، وأن تصلى جماعة، وأن يكونوا 40 أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين، ولا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد، وأن يتقدمها خطبتان. Syarat sahnya Jumat itu ada 6. Yang pertama, terjadinya Jumat itu seluruhnya, yaitu khutbahnya, salatnya. Kalau di sini nyebutkan salatnya, antakuna kulluha, adanya salat Jumat tersebut sudah di waktu zuhur. Tidak boleh mulainya atau akhirannya itu di luar dari waktu zuhur. Harus dari awal sampai selesai salam itu di waktu zuhur. Kemudian dilaksanakan, didirikan Jumat itu di tengah-tengah kota. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah. Dilaksanakan secara berjamaah dari awal sampai selesai. Dari awal sampai selesai berjamaahnya. Dan adanya jamaah itu 40 orang yang merdeka. 40 orang tadi merdeka, jamaah itu 40 merdeka. Kemudian laki-laki 40 tersebut jamaahnya itu semuanya baligh dan orang setempat. Orang setempat. Dari awal 40 ini harus berjamaah sampai selesai. 40-nya kalau yang di luar 40 boleh serakaat berjamaahnya.
Kemudian ini kemarin sudah kita bahas. Lanjut syarat berikutnya. Ini apa penting juga, tidak tahu kemarin sudah sampaikan atau belum. Balighin, kalimat balighin yang Jumatan itu orang yang baligh, khususnya Jumatan karena di masjid. Kalau sholat lain yaitu di musola. Ini kalau bisa tuh jangan ngirim anak yang belum balik suruh sholat sementara bapaknya di mana tidak tahu. Dan anak itu kalau seandainya dibawa jangan di depan, ajak ke belakang, sop yang paling belakang kalau bisa, atau belakang lah, jangan di depan. Biarkan yang di depan yang tua-tuanya, yang balik. Nah yang balik jangan dibiarkan kosong yang di depan. Ini sekarang ini zaman terbalik. Sholat Jumat, perhatikan sholat Jumat banyaklah yang di belakang, padahal di depan kosong. Akhirnya budak kecil yang ngisinya. Budak kecil akhirnya apa? Waktu khutbah ngoceh-ngoceh, main ABC-an, main ini, wah macam-macam dengan main gamenya. Ketika sholat Jumat main-main juga. Yang besarnya diem baik. Habis sholat Jumat juga tidak ada dimarahi, tidak ditegai. Mestinya tegai, mestinya tegahi baik, tegahi. Tak perlu nak kita depak, tak perlu. Kau ni main-main be. Kau ni tak perlu. Tunjuk baik, takut budak kecil. Kau main-main main-main luar masjid sana. Masjid main-main, masjid pesolat. Itu agak serem sedikit awasnya itu kan. Itu takut. Jangankan dia yang dimarahi, yang di samping lagi takut tidak kena marah tuh. Langsung cek ini deh. Kalau dimarahi, ini perlu macam ini nih. Khususnya pas Jumatan itu kan. Kalau apa? Kalau yang besarnya diem baik, sholatnya di belakang, nanda ke depan, entah takut dinjuung sodor ke doa, tak apal doa apa, tak tahu apa cemana, tak tahu. Cuma nanda ke belakang apa tuh? Padahal di depan tuh kosong, masih baca belagian sebenarnya. Jalan ngebut tuh masih baca. Cuma dikosongkan. Seharusnya tuh diisi, yang tuanya diisi, yang baliknya ngisi. Ngisi yang baliknya tuh ngisikan ke depan itu. Kemudian yang kecil biarlah di belakang. Itu pun sebenarnya harus ditemani, harus digewangi oleh orang tuanya. Jangan sekedar ngirim-ngirim. Banyaklah ngirim. Bapaknya kemana tak tahu. Giliran nangis anak itu tadi, ngapa? Masjid, ini marahi wong ini. Sebat oleh wong, pukul apa hukum oleh wong ini. Baru datang. Panggilan cak itu baru datang. Panggilan solat Jumat tidak datang. Panggilan solat tidak datang. Kirim ke nyoba anaknya banyak tenang. Ini yang sekarang ini zaman terbalik. Makanya walaupun anak tu ya semacam terdidik tapi kurang diajarkan, disuruh untuk solat tapi tidak dicontohkan, kurang. Besarnya akhirnya tidak ke masjid lagi, kan tidak kecil lagi. Akhirnya itu deh jawabnya, kan tidak kecil lagi. Solat bukan budak kecil, solat sampai mati solat. Apa? Karena bapaknya dulu udah bapaknya besar tuh memang tidak ke masjid. Kan nyontoh kan itu kan. Akhirnya sangko budak tadi, budak kecil yang ke masjid. Pasal tua, sudah berumur, tidak ada lagi ke masjid sebagaimana bapaknya. Bapaknya hanya mengirim. Nah, ini yang terbalik ini. Akhirnya wajar ya kalau seandainya budak itu kecil ni rajin ke masjid, apa tidak ada rajin lagi ke masjid ni? Ya memang dicontohkan oleh wong tuanya itu. Kalau seandainya dicontohkan
yang lebih bagus lagi, maka akan lebih bagus lagi. Itu masalah baliknya tuh, ya. Jadi sholat Jumat khususnya, lebih-lebih sholat lain juga macam itu yang wajibnya. Itu sholat Jumat khususnya lebih-lebih lagi. Nah, jangan sampai kakek takutnya kakek yang kecil ini masuk ke sop belakang imam. Imam batal, bingung akhirnya. Marai belakang imam ni kan. Itu yang akhirnya kakek jadi kacau tertib salat Jumat tersebut. Kemudian selanjutnya syarat sahnya Jumat, wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal balad. Tidak didahului dan tidak juga dibarengi oleh Jumat di kota tersebut. Tidak didahului dan tidak juga dibarengi oleh Jumatan di kota tersebut. Ini syarat sahnya Jumat. Apabila tidak didahului atau tidak dibarengi Jumat, maka sah Jumatannya. Sebaliknya, jika didahului atau dibarengi oleh Jumatan di kota tersebut, tidak sah Jumatnya. Makanya kita Jumatnya tidak katik kan, sebenarnya Jumatan jam berapa? Jam 2. Kakek didului wong. Kalau didului wong tidak sah kakek. Jumatnya awal kalah. Kalau jam 2 boleh tak Jumatan? Boleh. Wah, boleh jam 2. Mengapa? Masih di waktu zuhur. Cuma kakek didului wong. Kalau dului wong tidak sah Jumatnya. Jumat yang duluan itu yang sah dalam satu kota. Dalam satu kota. Berarti dalam satu kota itu hanya satu Jumatan. Kalau 2, berarti yang mana duluan itu yang sah. Kalau bareng-bareng sama-sama tidak sah. Kan syaratnya apa? Tidak didahului oleh Jumatan. Kalau didahului oleh Jumatan sah, atau dibarengi oleh Jumatan. Tolak ukurnya, parameternya didahului sama tidak didahului itu apanya? Takbiratul ihram salat Jumat. Mana yang duluan imamnya takbiratul ihram, itulah yang dikatakan dia duluan. Barengan Allahu Akbar sana masjid Jumatan dalam satu kota. Allahu Akbar. Duluan sini daripada situ, maka sah sini. Situ dah sah. Duluan situ daripada sini, maka sah. Tidak sah. Aslinya dalam satu kota, bagi ini Jumat sudah boleh katakan Jumatan? Tidak boleh. Kalau seandainya adakan Jumatan sekali lagi, cak tadi akhirnya hukumnya mana yang duluan itu yang sah. Yang duluan itulah yang sah. Yang telat itu yang tidak sah. Khutbah duluan, tapi panjang khutbahnya. Yang masjid sikatnya khutbahnya pendek. Akhirnya takbirnya lebih duluan. Mana yang takbirnya lebih duluan itu yang sah. Kecuali kakek ada tak muat san kalau sepelembang ni seseorang ilir ini Jumatan sikap masjid di Masjid Agung ni tak muat jamaahnya, baru buat Jumatan sekali lagi sah baru ni. Jadi tak ada mudahnya untuk mengadakan Jumatan. Sekarang ini mudah-mudahnya ada masjid buat Jumatan, ada masjid buat Jumatan. Bahkan musola akhirnya jadi masjid, jadi juga Jumatan. Sebenarnya dah harus macam itu dah.
masjid tidak harus ada Jumatan. Jumatan tidak harus di masjid. Tak. Kata sini syarat sah Jumat itu harus dilaksanakan di masjid. Dah kata. Nah di lapangan boleh. 212 tu di lapangan, di Monas, bukan di masjid. Jumatannya boleh, boleh. Dah kata syarat sahnya itu Jumatan itu harus di masjid dan tidak juga disyaratkan masjid itu harus Jumatan. Masjid juga ketika mewakafkan tak harus besar, kecil boleh. Seukuran diri kita tu lah untuk solat, sikok wong boleh wakaf masjid. Boleh wakaf masjid, tanah sedikit wakafkan sebagai masjid, boleh. Nah, ini apa? Biar paham. Oh, berarti solat Jumat itu tidak harus di masjid. Ngapa? Kalau di masjid, no. Kalau masjidnya kecil, mana muat? Apalagi masjid harus solat Jumat berjamaah. Wah, ini masjidnya cuman sikok wong cukupnya. Tak baca untuk kalau seandainya harus di masjid. Kemudian solat masjid juga tidak harus Jumatan. Kemudian apa? Jumatan tidak harus juga di masjid. Boleh di gedung, boleh di lapangan, boleh. Boleh. Yang penting syarat-syaratnya ini terpenuhi, syarat sah Jumat katanya. Cuman kita mengapa pakai masjid? Karena masjid besar tampungannya. Macam nampung sehingga apa? Tak perlu ada tempat Jumatan dua ika. Apa cukuplah ni. Di apa? Di Tarim. Tarim itu ada 360 ikok masjid. Cuman yang adakan Jumatan terakhir kita waktu di sana tu 2014. Baru 4 Jumatannya. Yang adakan Jumatan tu baru 4. Ini 4 ini terakhir waktu kita 2014 awal. 2014 awal itu terbalik. Nah, ini baru juga ngadakan Jumatan. Baru berapa kali Jumatannya? Yang keempat. Sebelumnya berarti 3. Cuma 3 dari 360 masjid. 3 kok yang ngadakan Jumatan. Itu yang keempat ini sebelum apa? Sebelum mengadakan Jumatan yang keempat ini ada keempat ikut lagi tu ya. Nah, yang sebelum itu nanya dulu dia sama orang-orang alim. Pantas tak untuk mengadakan Jumatan lagi? Termasuklah di kita tu ditanya oleh guru kita ni, penuh apa katanya? Masjid yang samping kita ni, ya, ada masjid dekat pasar kata, yang kita solat Jumat di sana, penuh apa masjid sampai keluar-keluar apa? Sampai ke pasar gitu. Hanya kita jawab tak tahu juga. Karena kita solat di dalam, tak pernah solat di luar. Sampai bertanya dulu sebelum memutuskan untuk mengadakan Jumatan sikok lagi, nambah Jumatan. Kita sekarang ini ada masjid, tak kata omong-omongan lagi, langsung adakan Jumatan. Sini tak cari itu mestinya. Sini tak cari itu, nanya-nanya dulu. Pantas tak untuk Jumatan? Boleh tak untuk Jumatan lagi? Jadi masjid itu untuk mengadakan Jumatan tu sikok dalam satu kota. Kalau seandainya penuh, baru buat lagi Jumatan. Bukan sebelahnya, bukan. Agak jauh dikit. Yang sekiranya tu pantas. Oh, ini jamaah ni ada yang dari sana, banyaklah di sana. Sudah buat yang di sana. Misal kan arah sana daripada arah sini dikit. Jangan buat di sini. Arah sana buat yang lebih banyaknya tu kan, sehingga bisa berbagi tempatnya. Kemudian kalau seandainya juga itu tadi kalau kepenuhan. Kemudian kalau seandainya juga berbeda paham. Oh, itu pahamnya misalkan pahamnya Hanafi, sini Maliki, yang mana di antara pemahaman Hanafi ada perbedaan dengan paham Syafi'i. Dikatakan oleh yang Hanafi mengatakan Jumatan Syafi'i ini banyaklah ada sahnya menurut pemahaman mereka. Nah, sehingga mereka buat apa?
buat Jumatan sekali lagi tidak masalah. Kenapa? Karena beda pemahaman atau ada permusuhan. Itu kalau seandainya ada apa namanya itu alasan-alasan yang tepat untuk membuat Jumatan sekali lagi, tidak ada salah dibuat. Jangan mudah-mudahnya membuat. Ngapa sekarang ini? Yaitu karena sekarang ini banyak Jumatannya. Karena itu nih, orang-orang yang tidak mengetahui langsung mengadakannya baik. Tanpa bertanya, tanpa berdiskusi dulu, bermusyawarah dulu. Langsung baik. Sehingga kalau seandainya terjadi, macam mana kamu? Mana nih? Nak nunggu dulu apa? Mana dulu komat sana dulu apa sini tadi kau sana komat duluan. Ini masih khotbah, aju lagi ke sana pula. Nah kau sini, kau bagang pula dak jawan ini. Mana nih? Allahu Akbar, sana. Aju ngejar ke sana. Ini gara-gara apa? Ketidaktahuan. Tak tahunya hukum dalam sholat Jumat atau syarat-syarat sahnya dalam sholat Jumat. Kalau seandainya dia tahu, mungkin tidak akan melakukan seperti ini. Mana kalau seandainya kita sholat itu, sholat Jumat kita nih, pasti cari-cari kita, mencari-cari mana yang lebih kuat untuk sahnya. Masjid situ, keri aku masjid Paraan. Macam apa di Kertapati dah. Di mana? Kiai Morogan. Ada masjid sikit lagi Parak situ. Ngadakan Jumatan juga. Ada masjid sikit Jumatan Parak ni kan. Parak ni kan itu. Itu dah sepantasnya untuk buat Jumatan. Pacak baik dia. Yang apa yang suka ini ke Kiai Morogan itu baca. Kalau yang Kiai Morogan pindah ke situ tak baca, tak muat ya. Besarlah masjid Kiai Morogan ya. Itu baca be sebenarnya pindah ke situ. Ngapa nak buat Jumatan lagi? Gaduh-beradu Jumatan. Akhirnya apa? Yang mana ini? Yang mana takbir duluan. Kalau seandainya macam ini akhirnya berebut takbir duluan akhirnya masjid. Wah, khutbahnya Jumat depan kita pendek ke lagi. Nengok pendek, sebelahnya pula kata Jumat depan kita lebih pendek dari masjid itu. Besok Jumat depan lagi kita lebih pendek ke lagi. Akhirnya cak itu terus. Kan dah cocok cak ini. Islam macam ini dah cocok. Mestinya harus bersatu. Itu makanya apa? Islam ini ada persatuannya dalam mingguan, persatuan antara kampung misalnya. Dalam tahunan, persatuan antara apa lagi itu? Kota lah. Kapan itu? Hari Id. Datang ya kota ini balik. Idul apa? Idul Fitri. Dalam sedunia Idul Adha. Itu seumur hidup mungkin sekali. Ada persatuannya. Ini yang apa? Yang menyatukan. Kalau seandainya Jumatan diperbanyak lagi akhirnya berkurang persatuannya. Aslinya itu faedah di antara hikmah di antara Jumatan itu diberlakukan seperti itu. Hikmahnya pelajaran yang bisa diambil dari diberlakukan Jumatan seperti itu. Maka artinya apa? Artinya nih ibadah itu tidak hanya sekonyong-konyongnya bayar, harus ada ilmunya. Kalau seandainya Jumatan macam ini, mana dengan salat wajib kita? Kalau Jumatan itu kau mana takbir kau sana duluan. Kau tak sah caknya salat kita nih. Apa? Sana duluan takbir. Masih khutbah kita. Baru mulai khutbah petang, khutbah kedua. Sana sudah takbir Allahu Akbar. Duluan dia. Tak sah salat Jumatnya. Tak sah salat Jumat.
Ini kalau Jumatan yang seminggu sekali. Mana dengan sholat kita yang sehari 5 kali kalau tanpa ilmunya. Kalau tadi itu tanpa ilmunya tidak sah baca sholat Jumatan itu. Mana dengan yang lainnya tadi. Artinya apa? Harus dengan ilmunya. Jangan sekonyong-konyong baik. Ada masjid langsung adakan Jumatan. Ada masjid langsung Jumatan. Musola jadi masjid adakan Jumatan. Tadinya kawana akhirnya sarung nyari masjid, musola jadi ada ke Jumatan, akhirnya lanjut terus. Sudahlah kalau sekarang nih. Tak usah lagi stop. Untuk apa? Ngadakan Jumatan. Cuma nak mesai celengan masjid buat apa? Kan urusan kita untuk mesak ke celengan Jumat. Kata urusannya. Dah ditanya juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Kau mesak ke celengan masjid tak ada? Ngecik ke? Kau ni ngecik ke celengan masjid? Dah ditanya ke juga. Paling ditanya tu amanat dah amanat kalau masalah pengurusan. Ni salah solat Jumatnya tidak boleh didahului dan dibarengi oleh Jumatan di kota tersebut. Kalau kita dapat muallim nang aja, Allah yarham muallim nang Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin itu mengajarkan atau menganjurkan untuk solat itu Masjid Agung. Kalau seberang sini Masjid Agung, Lawang Kidul sama Masjid Surah. Tak tahu Masjid Surah itu namanya masjid apa tu. Kalau masjid di seberang dulu itu Masjid Jami' sebelah Suluh, Sungai Lumpur. Itu. Sebagian di antara orang yang terdahulu tu masih pegangnya nih. Masjid ini pakainya, masjid lama nih. Di antara pendapat ulama kalau seandainya ada 2 Jumat melakukan 2 rakaat ini, mana yang sahnya? Yang lama. Masjid yang duluan. Itu yang sah. Yang baru nih tidak sah. Meskipun di antara pendapat ulama, meskipun takbirnya duluan. Ya, takutnya kaget cerita harinya. Oh, takbir duluan kau besok kita takbir duluan juga. Akhirnya wasiat apa namanya? Isi khutbahnya rukun baik. Langsung cepat takbir Allah. Betul kau ni komat. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, Allahu Akbar. Baru sana ke Allahu Akbar. Akhirnya saling ngebut-ngebutan. Atau lamanya makanya masjid yang lama yang sah. Sudah. Tak baca lagi hanya masjid yang baru harus melo. Kapan kakek kalau seandainya sudah tak muat lagi masjid itu, tak baca lagi nampungnya baru buat jamaah baru apa masjid atau Jumatan yang baru lagi. Kemudian yang terakhir wa an yataqaddamaha khutbatan. Salat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Salat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Kalau seandainya belum ada 2 khutbah, belum boleh salat Jumat. 2 khutbah itu apa? Agak ada selanjutnya 2 khutbah itu. Yang penting kerangkanya, Pak ya. Apa namanya itu rukun-rukunnya. Itu dikatakan 2 khutbah. Ya khutbah itu bukannya kalau kita kan kalau ngoceh-ngoceh khutbah deh nih. Ya kan walaupun dah kata hamdalah, kata solawat, tapi ngoceh tu baca apa? Yai Najib tu kan. Datang, wah ada majelis taklim kan. Bininya ngoceh, inilah majelis. Majelis itu kan. Nah, dia, kalau kita kadang-kadang nyebutnya khutbah pula dia nah. Walaupun tak kata rukun-rukun khutbahnya. Nah, kalau yang dikatakan khutbah di sini adalah yang memenuhi rukun-rukun khutbah itu. Meskipun isinya cuman sedikit yang wasiat takwa beh. Cuman ittaqullah beh. Seandainya kan, walaupun itu dikatakan khutbah. Wa yataqaddamaha khutbatan. Jumatan harus didahului oleh 2 khutbah. Apabila belum didahului 2 khutbah, belum boleh dilaksanakan Jumatan. Solatnya belum boleh dilaksanakan. Kalau seandainya baru sikap khutbahnya, belum boleh dilaksanakan khutbahnya. Apalagi kalau tak katik sama sekali khutbahnya langsung solat Jumat beda katik khutbahnya.
khatibnya dah datang, ya sudah langsung solat bae kita. Tak boleh. Khatibnya dah datang. Tak boleh. Kenapa ini harus didahului dengan 2 khutbah. 2 khutbah itu sebenarnya pacak galau kita nih. Pacak galau ente juga bisa nih melakukan 2 khutbah. Cuman berani tak beraninya. 2 khutbah itu apa? Faslun arkanul khutbatain. Rukun 2 khutbah itu ada 5, khamsatun. Hamdulillahi ta'ala fihima. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala atau mengucapkan hamdalah di 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua ada hamdalahnya. Alhamdulillah. Sudah cukup. Nahmadullah. Cukup. Yang penting bentuknya kalimatnya pujian. Bahasa Arab tapi ya, guys ya. Alhamdulillah. Nahmadullah. Boleh. Ya. Yang sering itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama. Kedua, salawat kepada Nabi. Di khutbah pertama dan khutbah kedua. Ada galau ni. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah. Sudah 2 rukun ini. Kemudian yang ketiga, wasiat takwa. Usikum bitaqwallah atau ittaqullah atau ati'ullah. Boleh ke lah? Baik sikap baik misalnya ittaqullah. Sudah cukup. 3 itu rukun khutbah. Kemudian yang keempat, qira'atu ayatin minal Qur'an. Baca ayat Quran, 1 ayat. Baca 1 ayat Al-Quran fi ihdahuma di salah satu 2 khutbah tersebut. Salah satunya baik. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Qala Allah Ta'ala Qul huwallahu ahad. Sudah jadi selesai. Atau apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Barakallahu li wa lakum. Jadi selesai. Makanya khutbah itu pacak galau sebenarnya. Yang diingatkan apa? Muji Allah, salawat, wasiat takwa. Kemudian ayat Quran salah satunya. Oh, tidak ada nak harus yang cak apa? Cak yang biasa terjadi itu. Tak harus. Harus ada isinya misalnya isi tentang birrul walidain. Tidak harus. Yang harus ini. Kalau seandainya ini baik dilakukan, sah khutbahnya, boleh sholat Jumatnya habisnya. Kemudian, itu untuk pertamanya kita baca misalnya ayat Quran. Untuk khutbah keduanya sama oleh gocek tadi, sama syarat apa yang rukun yang kelimanya apa? Doa untuk orang mukmin. Doa yang berbau akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Sudah itu cukup. Fil akhirah di khutbah yang terakhir. Sudah. Jadi kalau seandainya ecak-ecaknya keltek kan, misal baik kan, cuma bukan nak ngajar ngecaknya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah. Ittaqullah ya ma'syarul muslimin. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Langsung duduk. Jadi barakallahu likum. Nah, kalau seandainya nak pakai barakallahnya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal walidayya wal walidikum wal jami'il muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ada. Wah, dengat bae hot bae, dengat bae 5 menit dah sampai. Kemudian duduk untuk khutbah kedua.
apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tegak lagi. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat Quran tadi sudah baca kan? Wal asri. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Aqimis shalah. Selesai. Boleh je ni? Boleh. Jadi yang kita ni yang belajar ini, nah ini ingat ini. Bila perlu untuk ingatnya macam mana? Ketika khotib kita hadir solat Jumat, nah kita hitung ni. Ada tak ini hamdalahnya? Ada tak salawatnya? Ada tak wasiatnya? Biar kita ingat. Nah, suatu saat kalau seandainya khotib tak datang, baca kita. Tinggal berani ke bayar. Baca kau baca. Bacaan kau pernah pokoknya. Baca pernah belajar. Pernah belajar bukan pernah praktek. Pernah belajar. Alhamdulillah. Macam itu baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Ittaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duduk bingung-bingung masyirul kan? Kalau mau gini saya tegak lagi. Alhamdulillah. Kalau masih juga belum Allahumma, makin bingung kan? Barulah duduk ini kan. Lah langsung Allahumma sholli kan? Seandainya kan? Sudah kalau lama juga sudah tegak. Baca tadi apa? Hamdalah, salawat, kemudian wasiat dan doa untuk orang mukmin yang berbau akhirat. Allahumma ighfir atau Allahumma arham, Allahumma altuf, boleh. Penting Allah apa yang penting berbau akhirat. Sudah langsung aqimis shalah. Turun selesai. Boleh itu, boleh. Jangan sampai sebagaimana yang diceritakan oleh Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, ada orang khotib, biasa khotib ini pakai teks misalnya kan, biasa pakai teks. Kan udah apal rukun-rukun khutbah, semalam hujan atau lupa dia murojaahnya, atau lampu gelap semalam itu, siangnya repot, pas apa namanya itu, pas giliran khutbah di mimbar itu, go, udah katik teksnya. Akhirnya, masyarul muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, karena semalam saya lupa murojaahnya dan saya hari ini juga saya lupa juga membawa teksnya. Silakan jamaah pindah ke masjid lain untuk sholat Jumat. Tak perlu cak ini. Ya, tinggal di hafal ke apa rukunnya, selesai rukunnya sudah. Ya, ada juga cerita ada orang yang khutbahnya salah, ada rukun yang tidak dilaksanakan olehnya. Ini karena wong ini sudah terpandang di tempat tersebut, akhirnya ada dia nyengok kan, khutib ini salah nih. Khutbah pertamanya misal salah, khutbah kedua juga salah juga. Akhirnya ada tentera atau apa nyebutnya askar, ada askar, di jengoknya ada fluid itu, apa bahasa kitanya, peripitan nih, ada peripitan, tanyanya oleh itu, apa dia itu? Oh ini peripitan ini, untuk apa itu? Untuk kalau aku nak apa manggil anak buah aku tuh, pasukan aku tuh pakai ini, coba, coba kan, uji apa, uji askar itu nih. Kaget wong noleh galau, tak apa kalau noleh galau, wong sini tahu galau sama aku. Akhirnya ditabuhnya, prit. Akhirnya tadi wong ngawas ke khotib, berubah tadi ngawas ke askar tadi. Diunjuk kode lah oleh ustaz ini. Akhirnya balik lagi wong hadap ke khotib lagi.
Setelah khatib itu turun dari mimbar untuk sholat Jumat, nah, ustadz ini maju ke depan, maju ke tempat dekat mimbar ini tadi, mengucapkan alhamdulillah, salawat, wasiat takwa, kemudian tunjuk tahu. Tadi yang nyuruh tadi aku, duduk. Kemudian dia apa? Hamdalah lagi, salawat, wasiat takwa, doa untuk mukmin. Nah, sekarang Jumatan lah, salat lah. Selesai. Tadinya khutbahnya tidak sah dengan khutib yang pertama tadi itu karena rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Nah, karena ustadz ini akhirnya dia ngambil ringkasnya baik, sah akhirnya. Jadi Jumatannya. Pernah juga kita terjadi sama kita juga di suatu tempat kita khutbah Jumat. Pada saat itu masuk waktu zuhur sebelum jam 12. Di sebagian tempat ada yang kebanyakan yang jamaahnya ini adalah wong pegawai. Pegawai ini dia keluar jam 12-nya, keluar dari kantornya. Atau kalau masjid lah berbunyi. Nah, kalau seandainya apa? Zuhurnya jam 12 lebih, pegawai itu jam 12 stop. Istirahat isoma lah. Kalau seandainya jam 12 kurang, nah, pas kalau masjid sudah bunyi. Kalau sudah apa? Azan. Nah, kan keluar itu tidak langsung duduk ke masjid. Sehingga waktu kita khutbah itu nyengoki, belum 40 nih, Cak. Belum 40 yang mendengarnya. Kita sudah dibocok sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan kan? Tunggu nyengoki, Caknya masih kurang dari 40 pendengarnya. Sudah kita khutbah sampaikan hamdalahnya, salawatnya sampai ke juga di awalnya. Sudah giliran pas nak nutup, itu amin mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, itu amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam kalamullah malikul alam fa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi tadi sebelum itu alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ittaqullah inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Sehingga yang tadinya kurang 40 sedikit lagi nak selesai khutbah pertama itu sudah 40 lebih, sehingga didengar oleh khutbah tadi didengar oleh 40 ikhwah. Sekedar apa? Rukunnya baik. Ini diantara pengetahuan kita terhadap rukun khutbah tersebut. Ini wajib kalau di sholat Jumat. Kalau di sholat Id hukumnya sunnah. Sholat Id dah kata khutbahnya, dah masalah. Wah kata khutbahnya, wah dah apa sebenarnya? Mana khutibnya? Khutibnya kehujanan misalnya kan. Hujan deras tidak datang khutibnya. Sudah sholat Jumat, sholat apa? Sholat Id. Dah kata khutbahnya, dah masalah. Sunnah. Kalau juga seandainya nak khutbah juga, cak tadilah. Sama baik. Khutbah Jumat, yaitu juga khutbah Id juga. Hamdalah, salawat, kemudian wasiat, habis itu ayat di antara keduanya dan doa untuk mukmin di akhirnya. Allahu Akbar, takbirnya itu sunnah. 9 kali di khutbah pertama, 7 kali di khutbah kedua. Itu baik cuman, tidak repot-repot. Nah, jangan sampai apa? Jangan sampai tidak terlaksana sholat Jumat ataupun sholat Id kalau untuk mendapatkan kesunahannya. No, wonglah sudah sholat galau seandainya kan. Wonglah sudah sholat galau. Boleh tak sholat Id 2 ikak? Boleh. 3 ikak? Boleh. 4 ikak? Boleh. Situ sholat Id, sini sholat Id? Boleh kalau Id. Kalau Jumat tak boleh. Misal kan ada kawan kita tu kan di mana di daerah sana Yaman sana Mukalla. Kita diomongi kakak anak katanya, dia cerita sama kita, kakak anak pernah ngimami sholat di masjid Jami di Mukalla.
ngimami sholat masjid, sholat id. Woi, ada ih. Kita terkejut lah, orang Indonesia baca ngimami sholat id di daerah sana. Pernah ngimami sholat di masjid. Di masjid rayanya misalnya, masjid agungnya. Pernah. Waktu itu lagi masbuk. Kemudian ternyata banyak juga yang masbuk. Dia masbuk, pas giliran nambah sekali lagi banyak yang melok di belakangnya. Masbuk berjamaah. Kan jadi imam namanya kan. Ngimami sholat di masjid. Misalnya sholat apa? Sholat id. Nih kalau seandainya misal kita aku pengen sholat ngimami sholat di masjid. Seandainya Masjidil Haram, sholat id. Seandainya kan, ya kita jangan dului khutbah yang pertama baik. Yang berdua, yang berjamaah berdua kan. Kemudian sholat, habis sholat khutbah. Kadang juga pendengar kan, pendengarnya dah harus 40 kan. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Istilahnya itu oh ini pernah ngimami. Oh ini penceramah kita imam Masjidil Haram. Baca dikatakan itu benar, imam Masjidil Haram di sholat id. Pernah tahun 1444 Hijriah pernah ngimami sholat Idul Fitri di Masjidil Haram. Jamaahnya babi kok? Sikau. Bukan seluruhnya. Itu apa? Syarat sahnya Jumatan dan rukun 2 khutbah yang harus seluruhnya kita nih mengetahui. Dan juga ini juga setiap Jumatan kita harus memperhatikan khutbahnya tuh. Benar tak khutbahnya tuh? Sehingga kalau seandainya khutbahnya salah, bukan imamnya yang salah, makmumnya juga salah. Kalau khutbahnya tidak ada kata wasiat takwa, tidak ada wasiat takwa, maka tidak ada khutbah itu namanya. Tidak boleh sholat, belum boleh sholat Jumat. Kayak selesai ke dulu khutbahnya, baru boleh sholat Jumat. Seluruhnya apa itu? Bukan imamnya, beda sah. Ada yang nggak terabas-terabas, sudah biarlah dah. Sah juga, yang penting sholat nah. Yang penting sholat. Sah sahnya yang penting sholat. Ya. Kalau tidak sah, ya belum sholat. Nah itu kita perhatikan khotib itu. Juga semakin banyak yang dengarnya, semakin banyak yang memperingatkan, semakin kuat untuk alibinya dibandingkan kalau seandainya dibantah oleh khotib. Kalaupun kita sebagai khotib, belum wasiat tadi seandainya kan wasiat takwa, nyebutkan wasiat takwa, langsung baik ittaqullah, selesai. Padahal kita sudah ittaqullah tadi itu. Ada orang yang ngomong ittaqullah, sudah. Tidak usah repot-repot, langsung sambung lagi apa isi khutbahnya kita tadi. Wasiat itu rukun khutbah tadi, sunnah tertibnya, tidak wajib tertibnya. Sunnah hamdalah duluan, boleh nak langsung ittaqullah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Blok balikan juga boleh. Sunnah tertibnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan? Sesi? Ada tanya? Tidak ada. Jawab pertanyaan kemarin juga. Masalah ada bertanya, kalau seandainya dia musafir, dia rumahnya paling ujung, kemarin kan. Kemudian dia nak musafir, sudah keluar dari rumahnya, sudah melewati, sudah musafir, tinggal nunggu mobil banyak, dia sholat 2 sholat jamak, kemudian qashar. Kemudian giliran pas nak naik mobil atau sebelum naik mobil itu habis sholat,
ada kabar yang bisa membatalkan musafirnya tadi. Tak jadi akhirnya. Ngapa? Ibunya nak meninggal, misal bayarkan, atau ibunya terpeleset. Tak jadi akhirnya dia berangkat, batal. Mana solatnya? Sah solatnya. Waktu itu masih zuhur. Zuhur ya, kemudian asarnya kayak solat lagi tak? Kalau dia sudah solat tadi di waktu musafirnya tadi, sudah tak perlu lagi solat asar lagi, karena dia sudah solat asar. Tapi bukan main-main, memang benarnya. Kalau main-main, tak jadi. Main-main, cak-cak berangkat beh. Akhirnya apa? Tak sah sebagai musafirnya, sehingga solatnya tidak sah juga secara solat musafir. Itu yang apa? Yang tak boleh main itu ecak-ecak musafirnya, karena rumahnya di ujung lemah kan. Keluar dari rumah itu, lewat di rumah itu sudah musafir dia. Seandainya itu ya. Ada tanya? Allah alam. Langsung lah. Al-Fatihah binti Syifa li Tri Astuti binti Sarkani wa Nurmayunah binti Manuh Setiawan wa liman awsana bidu'ai syifa wa limardana anallaha yashfi mardana wa mardahum wa warzuqna wa iyyahum sihah afiyah salamah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.